Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini saya coba lagi buat video di kebun ini. Nah, jadi kemarin itu saya habis memindahkan bibit yang saya dongkel sendiri dari belakang rumah ke kebun ini. Jadi ini adalah bibit dongkelan yang saya dongkel dari belakang rumah. Ini baru kemarin saya tanam. Batangnya sudah sebesar ini. Nah, karena dia sudah tumbuh dengan baik, makanya saya pindahkan ke kebun. Nah, ini bungkus akarnya. Dulu saya dongkel di belakang rumah. Setelah dia terubus seperti ini, saya pindahkan ke lahan. Nah, ini akan kita jadikan nantinya durian premium. Ini sudah saya coba sambung. Setelah tidak berapa lama setelah saya dongkel, saya sambung. Dulu saya bikin dua, yang satunya di sini gagal, yang ini masih hidup. Ini bawor. Ini sudah lebih dari 1 bulan, tetapi dia masih hidup, tapi belum pecah tunas. Nah, jadi begini rekan-rekan, seperti yang kita lihat di Thailand atau di Vietnam, mereka menjadikan batang bawah untuk penyambungan itu batang-batang yang sudah besar. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita coba juga buat yang seperti ini. Bagaimana nanti hasilnya, akan sama-sama kita lihat. Oke, kita lanjut ke sini. Sekalian kita kontrol yang ini juga dulunya bibit lokal saya tanam di sini dan sudah saya sambung dengan bawor. Nah, ini sudah bagus ya rekan-rekan. Tinggal menunggu perkembangan saya lagi. Ini sudah berhasil. Ini juga bibit lokal saya tanam di sini. Nah, jadi di sini saya tidak beli bibit lagi. Nah, jadi begini rekan-rekan. Nah, ini adalah suatu kondisi di mana kalau kita beli bibit premium ditanam di daerah ini sekitar 20 cm sudah ketemu bebatuan keras begini, dan sudah dicoba gali, ternyata bebatuan padat, ke bawahnya tidak ada lagi tanahnya. Nah, jadi saya awalnya dulu saya coba daripada tempat ini kosong, saya tanam bibit lokal, dan setelah mulai sebesar ini saya pikir-pikir, saya ngerawat bibit lokal nanti nilai buahnya tidak ada gitu. Dan saya belajar nyambung, dan alhamdulillah penyambungannya berhasil gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini nanti akan tumbuh dengan baik. Nah, begitupun dengan yang di tempat yang saya tanam bibit dongkelan ini. Nah, ini bibit dongkelan saya dongkel sendiri dari belakang rumah. Dulu di sini saya tanam OC, itu pertumbuhannya tidak bagus. Sudah setahun pertumbuhannya tidak nambah-nambah. Bisa jadi karena saya pemula dan karena juga kondisi di sini tidak cocok tanahnya begitu. Jadi makanya saya putuskan tanam sendiri bibit lokal yang ada di sini. Karena bibit lokal ini saya rasa ketahanannya terhadap penyakit lebih baik daripada bibit premium yang kita beli gitu. Nah, nanti batang bawahnya bibit lokal asli sini, dan ke atasnya kita sambung. Terus ada juga dari kawan-kawan yang bilang kalau dari bibit yang belum pernah berbuah kita sambung, nanti berbuahnya akan lama. Saya rasa tidak seperti itu juga. Karena apa? Karena di kampung ini saya lihat ada di tempat saudara saya, dia tanam bibit montong tetapi tidak dirawat, karena itu awal-awal dia tanam bibit gitu. Jadi sekalian jalan ya rekan-rekan.
Jadi ditanam, dipupuk ala kadarnya, tidak dilakukan secara baik, berbuahnya 9 tahun. Nah, begitu juga ada di tempat jalan saya mau pergi kerja. Bibit lokal ditanam, dia selalu dibersihkan kebunnya. 6 tahun sudah berbuah. Bahkan bibit lokal itu ditanam dari biji. Nah, jadi begitu rekan-rekan. Jadi menurut saya intinya apa? Menurut saya adalah kita melakukan penyambungan itu, yang terpenting adalah kita mengambil jenis dari bibit itu. Nah, menurut saya yang terpenting itu kita harus tahu bibit yang akan kita rawat itu. Misalnya bawor, kita sudah yakin ini bawor gitu, atau musangking. Nah, itu yang penting menurut saya adalah mengambil spesies dari bibit itu. Nah, kalau kita tanam bibit dari biji, kita tidak tahu nanti buahnya seperti apa. Nah, jadi menurut saya penyambungan itu yang terpenting adalah mengambil jenis dari bibit tersebut. Masalah interestnya dari pohon yang sudah berbuah atau belum, itu menurut saya tidak jadi masalah. Jadi rekan-rekan, sekalian jalan kita lihatkan yang ini adalah bawor. Ini bulan Maret nanti baru 2 tahun umurnya. Kita ke atas. Nah, yang di sini dulu juga pertumbuhannya tidak baik. Akhirnya ini tanahnya saya uruk dari atas sampai ke sini, agak lebar sedikit, agar di sini punya tempat untuk uratnya berjalan secara leluasa. Nah, dulu saya tanam, hanya saya datarkan sedikit, saya tanam situ. Jadi uratnya mentok-mentok, akhirnya dia mati. Nah, ini oce. Nah, di tempat yang tanahnya bagus seperti ini, saya tanamkan bibit premium langsung. Dan di tempat-tempat yang tadi di sebelah pinggir juga, di pembatas-pembatas itu ada kayu-kayu besar. Jadi takutnya akar dari bibit durian premium ini belum cukup kuat untuk melawan akar-akar yang besar itu. Nah, kalau bibit lokal dia tidak masalah, mau di akar yang banyak atau apa, dia akan tetap hidup dengan baik. Jadi begitu menurut saya. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi beberapa tanaman di kebun saya ini ada yang saya buat sendiri, karena kita juga memikirkan biaya gitu. Nah, ini musangking, lumayan bagus. Ini yang dulu kita rawat di rumah lagi, pindah lagi. Nah, ini sekarang sudah bagus. Kita lanjut. Ini karena kemarin sudah libur tahun baru, jadi saya punya waktu agak banyak untuk membersihkan kebun ini. Nah, ini sebagian besar sudah saya siangi. Nah, ini bawor, umurnya Maret, di bulan depan 2 tahun gitu. Nah, jadi begini kondisinya, batangnya sudah segini. Dibandingkan teman-teman yang memiliki instalasi air, pertumbuhan ini agak lambat menurut saya. Ini juga musangking, ini bibit susulan. Ini umurnya kurang lebih 1 tahun. Nah, kita lanjut sini. Yang satu ini jaraknya agak dekat. Nah, kalau saya kosongkan juga terlalu longgar kebun ini. Jadi awalnya saya tanam bibit lokal di sini. Ini bibit lokal, pertumbuhannya sangat cepat. Ini belum 1 tahun sudah sebesar ini. Tidak ada pelebaran. Saya tanam ini di dekat pohonnya seperti ini. Nah, ini bekas pohon jengkol
habis saya tebang situ. Hanya saya bikin gunung kasih gitu, tanpa pelebaran, tanpa perawatan yang ekstra. Nah, dia cepat besar begini. Ini bibit lokal. Setelah itu sudah besar ini, saya coba sambung di sini. Ini terlihat ya, awalnya bukan yang ini. Ini saya sambung gagal. Nah, ini sudah nyatu lagi ya. Lalu saya sambung lagi di sini, juga gagal. Nah, jadi saya belajar bagaimana penyambungan di lahan dengan penyambungan di polybag. Jadi prosesnya berbeda. Penyambungan sama, tapi prosesnya berbeda menurut saya. Kalau ingin keberhasilannya bagus. Yang dua ini tidak berhasil karena saya tidak memotong ke atasnya. Jadi nutrisi tetap naik ke atas. Yang satu ini, mengapa dia sudah jadi? Setelah 1 minggu atau lebih, kalau tunas ini terlihat hidup, nah seperti ini sudah hidup, terlihat. Tidak fokus ya kawan-kawan, karena saya pakai HP. Ini kalau dia setelah umur 1 atau 2 minggu tunas ini masih hidup. Sebentar kawan, ini HP saya tidak terlalu bagus, makanya agak kabur-kabur gini. Apakah terlalu dekat? Intinya begitulah rekan-rekan. Jadi ini sudah terlihat hidup gitu ya. Setelah 1 minggu atau lebih, dia tunas ini masih terlihat hidup. Kita harus potong ke atasnya agar nutrisi itu fokus ke entres yang kita sambung ini. Nah, dia akan hidup. Rata-rata semua yang saya sambung di lahan yang hidup itu yang seperti itu. Begini. Ini tunasnya masih hidup, terlihat ya. Ini sudah lebih dari 2 minggu. Itu begitu rekan-rekan modelnya. Masih hidup, masih segar entresnya. Bahkan daun ininya juga tidak lepas. Jadi setelah 1 atau 2 minggu, kalau ini masih terlihat segar, kita harus potong ke atasnya agar nutrisi yang ke atas ini terputus dan fokus ke penyambungan yang kita buat. Jadi begitu menurut pengalaman saya. Ini kita tutup lagi. Saya tidak pakai tripod, jadi agak repot ya rekan-rekan. Sebentar. Ini soalnya panas, kalau tidak ditutup nanti dia kelembapannya berkurang. Jadi bisa mati nih. Jadi kita tutup lagi dulu. Sebentar ya rekan-rekan. Jadi kita masih kasih sungkup agar kelembapannya terjaga gitu. Jadi beginilah rekan-rekan penampakannya. Ini sudah saya sungkup lagi karena hari cerah di pagi ini, takutnya nanti terlalu terkena sinar matahari dia malah mati. Nah, jadi begitu rekan-rekan. Ini juga ada super tembaga. Ini besarnya masih segitu.
Ini juga lambat pertumbuhannya menurut saya, karena ini adalah pohon besar. Nah, besar sekali. Ini saya sudah suruh orang dulu untuk menebangnya, tapi dia sudah rimbun kembali. Ini sudah sebesar pohon beringin besar. Jadi urat-uratnya mengganggu pertumbuhan pohon-pohon di sekitarnya begitu. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, ini juga adalah bibit lokal yang saya tanam di sini. Dan juga saya sudah lakukan penyambungan dengan bawor. Nah, ini lihat ya rekan-rekan ya. Nah ini. Nah, jadi ini yang di bawah ini adalah bibit lokal. Ini adalah durian tembaga. Yang bibit yang kita beli itu super tembaga. Tapi saya rasa ini juga. Ini saya ingin membuktikan ini enggak saya sambung. Ini masih alami. Saya tanam dari biji, saya besarkan di polybag, lalu saya pindahkan ke kebun ini. Inilah durian tembaga asli dari sini. Kalau ini nanti berhasil, nanti saya akan bikinkan bibitnya ini, durian ini. Dan di deretan ini juga durian super tembaga yang bibitnya saya beli yang di sana sampai yang tinggi itu juga super tembaga. Jadi kita akan lakukan pembuktian mana yang lebih berkualitas nanti. Sekalian kita ke sini. Ini juga bawor. Ini tumbuhnya seperti ini dengan perawatan ala kadarnya dan tanpa instalasi pengairan. Hanya mengharapkan cuaca hujan untuk menyiraminya. Nah, ini sudah saya potong pucuk sekali. Di sini naiknya terlalu cepat ke atas. Jadi begitu. Nah, ini saya perlihatkan satu contoh yang sudah berhasil penyambungan saya. Ini adalah OC. Nah, mungkin saya sudah pernah bikin video tentang pohon yang satu ini. Nah, ini saya juga lakukan penyambungan di lahan. Nah, itu batang bawahnya. Nah, ini saya sudah pernah bikin video tentang ini. Nah, rekan-rekan mungkin sudah melihat. Nah, ini saya sambung sini. Sambung pucuk. Ini adalah OC. Ini umur kurang lebih sudah masuki 8 bulan. Nah, pertumbuhannya seperti ini. Nah, pertumbuhannya sangat bagus. Bahkan ini jarang saya pupuk dan jarang juga saya lakukan penyemprotan. Nah, karena mungkin uratnya sudah bagus. Jadi ke atasnya sangat cepat naiknya. Nah, begitu kondisinya. Jadi begitu rekan-rekan. Jadi kesimpulannya di kebun ini, di tempat-tempat yang bibit tidak bisa bertumbuh dengan baik, saya ganti lagi dengan bibit yang sehat, bibit lokal, lalu saya sambung sendiri. Nah, jadi begitu, agar kita tidak menguras banyak biaya untuk selalu membeli bibit. Jadi beginilah kondisinya. Nah, ini sudah saya bersihkan, terlihat terang ya rekan-rekan. Ini oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil manfaatnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.